wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para talabatul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kita kembali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk sama-sama kita tolong-menolong di dalam perjalanan ilmu ini, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasul yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwasanya di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tolong, sehingga mereka berjalan di dalam sebuah perjalanan yang perjalanan tersebut adalah merupakan perjalanan untuk mencari ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tolong orang-orang tersebut di dalam perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan, di mana di dalam perjalanan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjalan di dalam perjalanan ilmu. Dimudahkan kita untuk kita senantiasa bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di dalam perjalanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kembali kita akan melanjutkan nasihat yang untuk senantiasa kita ambil dari perjalanan para ulama, bagaimana sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses di dalam perjalanan ilmu mereka. Kiat-kiat yang telah diajarkan oleh para ulama dan sebagian sudah ditulis di dalam sebuah kitab. Termasuk di antara kiat-kiat tersebut yaitu kiat yang telah dianjurkan oleh para ulama yang selama ini kita baca. Kiat yang ke-30 yang disebutkan oleh para ulama tersebut yaitu az-zuhdu fid dunya wat ta'alluqu bil akhirah. Kiat yang senantiasa untuk kita amalkan di dalam perjalanan mencari ilmu, yaitu kiat az-zuhdu fid dunya. Hendaknya seseorang itu
zuhud di dalam urusan dunianya. Wa ta'alluqu bil akhirah, dan hendaknya seseorang itu banyak bergantung dengan urusan akhirat. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sering kita dengar di dalam perjalanan ilmu kita bahwasanya seseorang itu hendaknya dia zuhud terhadap dunia dan meninggalkan urusan-urusan yang menyibukkan dia dari akhirat. Hendaknya seseorang itu sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhiratnya. Kita sering mendengar dalil-dalil tentang hal ini. Kita sering mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan di dalam ayatnya tentang kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang menipu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Apa kata Allah? Innamal hayatud dunya. Hanya saja kehidupan dunia ini adalah merupakan la'ibun wa lahwun, adalah kehidupan main dan senda gurau. Wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Kehidupan dunia ini adalah merupakan sebuah perhiasan. Kehidupan ini adalah merupakan tempat seseorang itu tafakhur bainakum, tempat untuk kita hanya berbangga-bangga. Kamu sudah punya rumah berapa, mobilmu ganti apa, ya. Kemudian apa? Rumahmu tingkat berapa, hartamu sudah berapa banyak, hanya untuk sebagai tafakhur bainakum. Begitu pula kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hanya untuk kita berbangga-bangga, banyak-banyakan harta dan anak. Setiap ketemu sama satu dengan yang lainnya, yang ditanyakan apa? Anake wis piro? Bukan hanya sekedar anaknya sudah berapa, ada tambahannya. Bojone tambah enggak? Ya kan Kang? Ya, Kang Salim sering tanya, "Ustaz wis nambah bojo?" Ya. Ini kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kita dengan kehidupan yang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam ayatnya yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan menipu kalian semua al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pernah menipu kalian yaitu penipu, yaitu syaitan al-gharur dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang dunia, yang kehidupan dunia itu adalah merupakan kehidupan senda gurau. Kehidupan dunia itu adalah merupakan kehidupan tafakhur, saling membanggakan. Kehidupan dunia itu adalah merupakan kehidupan yang seseorang itu hanya sekedar zina, perhiasan. Kehidupan dunia itu adalah merupakan kehidupan yang nipu. Terus Ustaz, kita nggak usah hidup dengan dunia. Wis lah, saya tak hidup miskin. Bukan seperti itu juga. Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita tentang kehidupan dunia yang seperti itu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwasanya apa? Dunia itu wis tinggal lendak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat yang lain. Apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa bagianmu di kehidupan dunia ini ada. Kita ini hidup di dunia ini juga butuh dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, ketika kita mengenal tentang kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan yang senda gurau, jangan dunia ini dimasukkan di dalam hati kita. Dunia yaitu dunia. Dunia itu jangan sampai menjadikan kita ta'alluq, hati kita bergantung terus terhadap yang namanya dunia.
Makanya ibadah zuhud itu bukan ibadah zahir. Ibadah zuhud itu adalah merupakan ibadah qalbiyah. Zuhud itu letaknya di dalam hati. Betapa banyak orang-orang yang mereka gak punya uang, gak punya dunia. Kemudian apa? Bajunya juga compang-camping. Bajunya gak menunjukkan bahwasanya dia punya kehidupan dunia. Motornya butut, ya kan? Mobil juga gak punya. Rumah juga gak bagus. Tapi untuk zuhud gak bisa. Kenapa? Dia gak punya sesuatu, tapi hatinya apa? Ngelihat orang punya mobil, hatinya enak yuk punya mobil. Melihat ada orang yang dia naik motor, kalau seandainya saya punya motor. Melihat ada orang yang dia punya harta, hatinya apa? Justru bergantung terus dengan dunia. Ini orang gak punya juga gak bisa zuhud. Tapi ada orang yang mereka punya segala-galanya. Mobil ada, rumah alhamdulillah, ya kan? Kemudian anak ada, harta melimpah. Tapi dia paham tentang hakikat dunia. Sehingga apa? Sehingga hatinya itu gak bergantung dengan dunia. Dunia datang sama dunia pergi, itu biasa saja. Kenapa? Tidak ada ketergantungan. Dunia itu hanya dibuat sebab untuk seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Onok sama ada onok biasa saja. Dia punya mobil biasa, nggak punya mobil biasa. Dan itu yang sering saya sampaikan apa? Miskin biasa, sukira kaget. Ya. Kehidupan miskinnya dia sudah biasa, nggak punya mobil biasa, lagi nggak punya uang ya biasa, gitu. Sehingga dunia itu tidak merubah kehidupan seseorang tersebut. Makanya kemarin siapa yang tanya sama saya? Pak Mustafa. Ya. Ustaz, bagaimana Ustaz dengan kehidupan dunia ini dengan kehidupan para thalabatul ilm? Gitu. Kehidupan dunia ini di hadapan para thalabatul ilm itu tidak pernah mengganggu kehidupan para penuntut ilmu. Gitu. Dan itu yang terjadi pada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang banyak hartanya, ganggu dakwahnya Rasul. Enggak. Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam miskin sampai 3 bulan nggak nemukan kecuali aswadan, yaitu kurma sama air saja. Ganggu? Enggak. Nggak pernah mengganggu hartanya mereka itu iman mereka. Gak pernah mengganggu hartanya mereka, miskinnya mereka, kehidupan ibadah mereka. Itu yang terjadi pada mereka. Kita ini subhanallah, kadang apa? Kirenya ganggu apalagi kayanya. Orang itu ikhwan, biasanya orang gak punya duit lebih mudah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kayanya. Wis cekelan kupingku kalau gak percaya. Gitu. Orang itu lebih mudah beribadah kepada Allah, lebih mudah dekat sama Allah. Kapan? Kalau dia dalam keadaan miskin dibandingkan kaya. Kenapa? Orang lagi dalam keadaan miskin, dia butuh sama Allah. Akhirnya apa? Dia mudah mendekat, ya kan? Makanya kadang ada orang yang dia lagi dalam keadaan miskin menuntut ilmu. Kadang, nantilah saya kalau sudah saya sukses, kalau sudah kaya, saya akan menuntut ilmu. Miskin aja menuntut ilmu apalagi sugih. Ya. Maka apa? Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus betul-betul apa? Kita tancapkan di dalam diri kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu banyak ta'alluqnya dengan urusan dunianya. Dunia itu datang dan pergi. Kalau dia waktunya datang, mau kita menuntut ilmu, gak menuntut ilmu ya dia datang. Kalau dia waktunya pergi, mau kita menuntut ilmu atau kita gak menuntut ilmu, dia apa? Dia juga akan pergi. Kalau kita tahu bahwasanya urusan dunia dia pergi datang dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Menuntut ilmu inilah yang harus kita kejar. Dan kebanyakan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang yang mereka putus dari yang namanya menuntut ilmu itu banyak disebabkan karena apa? Karena yang namanya dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kenapa? Urusan dunia ini banyak mempengaruhi orang di dalam perjalanan menuntut ilmu.
Karena sebenarnya sudah ada orang-orang yang senior kita yang mereka sudah banyak gagal di dalam urusan menuntut ilmu karena sebab apa? Karena sebab ekonomi. Salah satunya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan yaitu kisahnya orang-orang Bani Israel. Apa Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka Bani Israel itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Orang-orang Bani Israel, mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka telah datang setelah mereka, yaitu sebuah generasi. Setelah mereka sebuah generasi, kata Allah Subhanahu wa taala, warithul kitab, yang mereka mewarisi kitab. Mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang generasi yang setelah generasi sebelumnya yang mereka memegang teguh dengan Alkitab, ternyata mereka apa? Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil 'arada hadzal adna, sesuatu yang lebih rendah, yaitu apa? Dunia. Ketika Alkitab mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan akhirat, bahwasanya kehidupan akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat adalah merupakan wal akhiratu khairun wal ula, dan jauh lebih baik. Ternyata apa? Orang-orang Bani Israel yang mereka datang setelah generasi yang lebih baik, mereka justru apa? Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil apa? Mengambil bagian yang jauh lebih rendah. Kemudian mereka mengatakan apa? Wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengatakan apa? Nanti kan Allah ampuni kita. Coba, ini banyak nggak sama kita, Pak? Oh, dulu para sahabat, kemudian datang setelahnya kaum seperti kita ini, Pak. Ya kan? Padahal juga sama-sama dikasih Al-Quran. Habis itu kita ngomong apa? Saya mengikuti para sahabat, tapi ya Bu, perjalanannya sangat beda, Pak. Habis itu kita apa? Berdalil, itu kan para sahabat, kan saya Ustaz. Nanti kan Allah Maha Ghafurur Rahim. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Saya sih pengennya kayak para sahabat, Ustaz, tapi gimana ya, Ustaz? Ya. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka, perjalanan orang-orang Bani Israel. Maka mereka mengatakan apa? Wa yaquluna sayughfaru lana, nanti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa iyatihim aradun mithluhu ya'khudhu. Tapi kalau didatangkan urusan dunia lagi, woi, ngilang maneh gitu. Makanya kadang sering datang ke anak gitu kan, Ustaz, afwan Ustaz, si dunia ini memang menyibukkan Ustaz gitu. Anak itu gak bisa setoran, gak bisa merojaah Ustaz, urusan dunia Ustaz, memang anak ini gimana gitu Ustaz. Didatangkan waktu merojaah yang lain, subhanallah, ada tawaran dunia. Ya dunia mana yang dikejar? Padahal pas waktu itu ngomongnya ke anak, iya ya Ustaz, dunia ini memang melalaikan Ustaz. Pas waktu itu ngomong gitu. Tapi ketika ya'tihim aradun mithluhu, datang kesempatan, dikasih kesempatan yang lain sama Allah, waduh Ustaz, iya gitu lagi terus. Anak gak nyindir yang tadi gak hadir, enggak gitu loh. Ini anak jelasin aja ayat ini gitu loh. Jadi seperti itulah orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Mereka nggak punya prioritas di dalam apa? Di dalam kehidupan akhirat mereka. Orang-orang Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang mereka, wa iyatihim aradum mithlu ya'khudhu. Makanya Allah katakan kepada mereka, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. Bukankah telah diambil perjanjian kepada mereka? Kita ini sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan perjanjian dunia saja. Dunia itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan
Dari awal-awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari awal-awal Allah mengatakan di langit rizki-rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Dari awal-awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu dari awal-awal Allah sudah mengatakan seperti itu. Cuma masalahnya kita yakin enggak sama Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Maha Razzaq? Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kecukupan. Kita itu sudah punya perjanjian dengan Allah, itu perjanjian ibadah, perjanjian ilmu, perjanjian untuk kita senantiasa menuntut ilmu, belajar tentang Allah. Itu perjanjiannya bukan perjanjian sama Ustadz Bay, enggak. Perjanjiannya bukan perjanjian sama guru yang lain, enggak. Perjanjian kita, amanah ilmu ini, amanah bainana wa bainallah. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Salah satunya apa? An ilmihi, tentang ilmunya. Ini bukan perjanjian seantum sama anak. Makanya kalau seandainya anak itu ada yang men-share kayak Mas Juna men-share yang tidak hadir, bagi anak butuh atau tidak? Anak tidak butuh. Hadir monggo, nggak hadir monggo. Kenapa? Karena bukan anak, perjanjiannya bukan dengan anak. Perjanjiannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siji murid tak ajar, rong murid tak ajar, telung murid tak ajar, gak teko, ya anak juga alhamdulillah. Loh iya. Kenapa? Ketika ada yang datang satu tak ajar, dua tak ajar, gak datang, kesempatan saya untuk apa? Untuk istirahat. Berarti aku dikasih waktu sama Allah istirahat. Saya dapat rezeki, dapat pahala dari Allah, niat yang sudah diberikan. Makanya sebenarnya perjalanan antara seorang guru dengan seorang murid itu bukan perjalanan, oh Ustadz itu punya guru, Ustadz itu punya murid. Bukan itu. Tapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan sejak dari awal, yashtarikan, semuanya berlomba-lomba untuk mencari pahala. Semuanya berlomba-lomba untuk mencari pahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan tentang Bani Israel tersebut, alam yukhad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallahi illal haq. Tidaklah dia berkata kecuali yang benar. Makanya jangan ngeles. Kalau nggak hadir, kalau seandainya dia tersibukkan dengan urusan dunia, Ustadz Afwan ini, udah katakan Ustadz dolamna anfusana, selesai. Karena itu adalah merupakan apa? Qaulul haq. Itu adalah merupakan perkataan yang benar. Ketika kita ngeles, ketika kita banyak membela diri kita, justru di situ taufik nggak datang. Justru apa? Allah Subhanahu wa taala semakin tahu hati kita, bahwasannya hati kita apa? Hati kita itu sebenarnya untuk membela diri kita. Wadarasu mafi. Kemudian Allah ingatkan apa? Waddarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala taqilun. Ini Allah ingatkan. Dan negeri akhirat itu adalah jauh lebih baik bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak mau memikirkan hal tersebut? Ini peringatan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya apa? Kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan yang paling banyak menghambat seseorang itu dari urusan apa? Dari urusan menuntut ilmu. Makanya seorang penuntut ilmu itu harus banyak zuhud di dalam apa? Di dalam urusan dunia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berarti zuhud terus gak punya duit, compang-camping, enggak. Tapi apa? Dunia jangan diletakkan di dalam hati. Dunia ini rendahan. Makanya Rasulullah ketika mengatakan tentang seekor kambing yang bangkai, itu Rasulullah ngabarkannya kemana? Ngabarkannya kepada para pedagang. Supaya apa? Bahwasanya perdagangan kalian, yang kalian usahakan, yang kalian kerjakan, itu jangan pernah dimasukkan ke dalam hati kalian. Dunia datang alhamdulillah, pergi ya alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah itu apa? Alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat, alhamdulillahi ala kulli hal. Enak kalau dunia itu ringan di dalam hati kita. Tapi kalau dunia itu subhanallah kita nggak bisa zuhud dalam urusan dunia, maka apa? Subhanallah, dunia itu terus muter di dalam otak kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita cerita tentang yang lain, orang-orang yang mereka
gagal di dalam perjalanan ilmu disebabkan karena apa? Karena dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, sama di dalam surat Al-A'raf. Karena Al-A'raf ini menceritakan tentang Bani Israel yang gagal dalam perjalanan ilmu. Tadi di ayat berapa tadi? Tadi 169. Sekarang di ayat yang ke 175. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali tentang apa? Sebuah kegagalan mereka. Orang-orang Bani Israel di dalam perjalanan ilmu, karena perjalanan ilmu ini telah dilewati oleh mereka. Tapi apa yang membuat mereka gagal? Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam 175 dan 176, apa kata Allah? Watslu alaihim, bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Tentang apa? Naba alladzi atainahu ayatina, tentang sebuah kabar yang kami telah berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dipilih sama Allah jadi para penuntut ilmu, dipilih, diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu gerbong penuntut ilmu. Yang sudah dikasih ayat Allah, dikasih hidayah, dikasih bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Allamnahu kitaballah." Kami ajarkan kepada dia itu kitab Allah. Kasih kesempatan ngafal, dikasih kesempatan untuk apa? Menuntut ilmu. Tetapi apa? Fansalakha minha. Tapi justru pilihan tersebut dia lepaskan. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, insalakha minal ittisafil haqiqi bil ilmi bi ayatillah. Dia melepaskan sifat menuntut ilmunya itu, dilepaskan kan khala'a minat thaub, seperti dia apa? Seperti dia melepas bajunya, melepas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka dipilih sama Allah Subhanahu wa taala ini, mereka punya sifat. Kemudian dia lepas baju, ya kan? Yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan tersebut, akhirnya apa? Fa'atba'ahu syaiton, diikuti sama syaiton. Karena dia awalnya sudah dipilih sama Allah, kok dia melepaskan diri dari pilihan tersebut? Syaiton senangnya luar biasa, Pak. Bagaimana syaiton senang ketika ada orang yang dia menuntut ilmu, kemudian juga dia melepaskan diri dari apa? Dari pilihan tersebut. Syaiton senang. Fa'atba'ahu syaiton, diikuti sama syaiton. Akhirnya menjadi apa? Fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang tersesat, menjadi orang yang menyimpang. Ghawin itu artinya menjadi orang yang menyimpang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang seperti ini? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kata Allah, la rafa'nahu biha, kami angkat derajatnya. Bukankah itu yang mereka inginkan? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Tetapi kesalahan itu ada dua hal pada diri orang tersebut. Ketika seseorang itu meninggalkan ilmu, disebabkan karena dua hal ini, dan ini adalah merupakan sebab yang paling besar memalingkan seseorang dari ilmu. Apa kata Allah? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia itu senangnya sama dunia itu, Masya Allah. Akhlada ilal ardi, sampai Allah menyebutkan itu apa? Akhlada, cintanya itu sampai betul-betul mengekal di dalam dirinya. Dia sibuk terus sama urusan dunianya. Akhlada ilal ardi, sampai hingga akhirnya apa? Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Yang awalnya dia rajin menuntut ilmu, sudah tidak kelihatan mana dia laku ilmu. Alasannya apa? Alasannya apa? Sibuk Ustaz sama kerjaan, Ustaz. Ya kan? Alasannya apa? Wah, alasannya Ustaz, sulitan ekonomi, Ustaz. Alasannya apa? Wah, alasannya lemburan, Ustaz. Alasannya apa? Gimana? Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan, orang yang dipilih bisa meninggalkan ilmu itu
Sebabnya karena apa? Akhlada ilal ardi. Dia itu senang sama urusan dunianya. Terus akhirnya apa? Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian karena dia cinta terhadap dunia, dikai dalil karo seton. Kenapa? Oh, seton mengikuti terus kok. Bilang saja sama ustadz yang ngajak itu, bilang sama ustadz Bay menuntut ilmu fardu kifayah atau fardu ain? Ya, cari maisha kan fardu ain. Mana yuk yang lebih kedepankan? Fardu ain kan? Wah, kei dalil si jingkas. Kemudian datang dalil lagi, ustadz, ada dalil lagi ustadz yang membenarkan. Apa yang membenarkan? Kan bahwasanya apa? Jayadul ula khairum min jadil sufla. Daripada saya harus minta-minta ustadz jadi penuntut ilmu, mending jadi apa? Saya jadi donaturnya saja ustadz. Saya nggak apa-apa nggak menuntut ilmu, saya jadi orang kaya, oh saya jadi donaturnya. Ya kan? Makanya kadang sekarang itu ada orang jadi donatur itu gak diajari untuk menuntut ilmu. Iya, saya pernah dengar sendiri dengan lisan saya. Ketika ada orang kaya dia jadi donatur, kemudian dia mau menuntut ilmu, dibilang apa? Nggak usah menuntut ilmu. Itu yang kiri-kiri saja yang menuntut ilmu. Kalau orang-orang kayanya ibadahnya itu pakai apa? Pakai uang saja, jadi donatur saja. Gitu. Pertanyaannya, sodako butuh ikhlas nggak? Hah? Butuh ikhlas kan? Ikhlas butuh ilmu? Butuh ilmu. Makanya banyak donatur tiba-tiba apa? Mengcancel donatorannya. Ya. Yang awalnya iya. Kemarin itu saya itu didatangi sama ada teman, dia itu termasuk kerja di sebuah yayasan kebaikan lah. Gitu. Habis itu dia cerita, Ustadz sekolah ini Ustadz katanya, dulu itu ada donatur tetapnya. Gitu. Terus donatur tetapnya berhenti, mengcancel Ustadz. Sudah 3 bulan berhenti dari apa? Dari donaturnya, akhirnya sekolahnya gelibekan. Gitu. Iya, kenapa? Oh, donaturnya gak kon belajar, disuruhnya apa? Ngkai duit. Ingat, donatur itu juga manusia, cinta dunia. Bukan berarti terus donatur itu nggak cinta dunia. Donatur itu cinta dunia juga, sama. Dia ngumpulkan duit dari 10 rupiah, 1.000, 200.000, 1 juta, 10 juta. Kemudian kita itu enak-enakan aja, ayo jeep gitu kan. Ya mungkin dia ngasih sekali gak popo, 2 kali gak popo, 3 kali. Kok enak yo saya ngumpulkan duit terus-terusan, gitu kan. Berbeda dengan mereka para sahabat. Anak-anak, ayo anak-anak kalau mau main sana, yang jauh sana di luar itu, di mobil-mobil itu nggak apa-apa, biar nggak rame. Ya. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat mereka mengeluarkan uang, hatinya diisi dengan ikhlas, hatinya diisi dengan ilmu, hatinya diisi dengan kejujuran dengan Allah. Makanya apa? Mereka mengeluarkan uang, terus mengeluarkan uang. Ya Rasulullah hartaku, dan mereka nggak ada ketergantungan dengan urusan dunianya. Mereka menuntut ilmu jalan, ya kan? Sodakoh jalan, kerja jalan. Kita ini yang nabrak-nabrakan. Ustadz, afwan Ustadz, anak qadarullah Ustadz, ditabrak-tabrakan terus gitu. Urusan kerjaan sama menuntut ilmu itu kayaknya itu sesuatu yang nggak bisa digabungkan. Bisa. Ya. Dulu teman saya itu ada kerjanya nyupir. Itu bisa menggabungkan antara nyupir, nganter anak majikan sama apa? Sama menuntut ilmu. Sampai dia selesai di kuliah lugoh itu. Iya. Kenapa? Karena gak pernah ditabrakkan. Tapi ketika sudah mulai ada konslet di kepalanya, ya kan? Akhirnya apa? Menuntut ilmu sama kerja itu apa? Akhirnya gak bisa bersatu. Seakan-akan kalau sudah kerja gak bisa menuntut ilmu. Makanya terus itu, karena kekonsletan tersebut akhirnya sulit untuk memikirkan, oh iya ternyata belajar sama menuntut ilmu itu sama kerja itu bisa dilakukan bersama-sama. Itu dulu teman saya. Ya sekarang juga teman. Maka ketika nggak konslet, ketika ininya benar, itu bisa digabungkan. Gitu loh. Kapan dia harus bekerja, kapan dia harus menuntut ilmu, itu dikerjakan. Dan nggak usah terlalu banyak membuat udzur. Kalau nggak bisa, kalau betul-betul lagi kepepet nggak bisa, ya sudah. Dia Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, saya nggak bisa. Semoga suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik.
Sudah, jalani saja. Makanya termasuk diantara saya nggak setuju, ya kan? Termasuk diantara saya nggak setuju, dan ini mungkin bisa dilakukan ke depannya. Jadi nanti yang nggak hadir nggak usah diabsen. Jarno, saya itu termasuk diantara yang kurang setuju. Jadi yang nggak diabsen itu disebutin. Oh, hidayahnya dia yang mau mendapatkannya kok. Gitu. Jadi kalau samanya, dan nggak perlu izin, ngopo izin? Gitu. Karena apa? Bukan sesuatu yang bagi saya itu apa? Sesuatu yang urgen gitu. Saya mengetahui ini hadir, ini nggak hadir, ini nggak hadir, ini nggak hadir. Makanya saya kurang begitu memperhatikan. Ya sapa sing hadir ya monggo, ya nggak hadir ya monggo. Cuma ketika ada kesempatan saya tanya, kok saya tahu kemana nggak hadir, ya saya akan tanya. Sebagai bentuk apa? Perhatian seorang guru kepada murid, gitu. Tapi apa? Gak perlu nanti apa? Diabsen dan lain sebagainya, enggak. Karena apa? Karena itu kebutuhan kita masing-masing kok. Kita hadir di majelis ilmu itu kebutuhan kita. Gak hadir di majelis ilmu, dia jujur atau gak jujur, juga gak rugi buat kita. Karena apa? Semua kembali kepada kejujuran. Mau dipilih sama Allah atau enggak, itu semua kembali kepada kita masing-masing. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan tentang ayat, di ayat yang 175, kata beliau, huwa rajulun min bani Israel. Dia itu seorang laki-laki dari Bani Israel. Yuqalu lahu Bal'am bin Ba'ura, atau yuqalu Bal'am ibnu Ubar. Ini namanya apa? Namanya Bal'am bin Ba'ura atau Bal'am ibni Ubar. Ini seorang pembawa ilmu, seorang penuntut ilmu. Wa kadza rawahu Syu'bah wa ghairu wahidin an Mansur bihi. Disebutkan tentang ceritanya ini, kawan, bahwasanya kana rajulan min ahlil Balqa wa kana ya'lamul ismal akbar wa kana muqiman bi Baitil Maqdis ma'al jabbarin. Bal'am bin Ba'ura ini dia punya ilmu, dia penuntut ilmu, dan dia dikasih sama Allah itu Ismullahil A'zam. Kalau dia minta, langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal di Baitul Maqdis. Dia tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Bal'am bin Ba'ura ini sebagai pembawa ilmu, penuntut ilmu, maka apa? Maka dia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Disebutkan ceritanya itu Bal'am bin Ba'ura ini disuruh dakwah untuk kepada jabbarin, kepada orang-orang yang melampaui batas. Dia dakwah, gitu kan? Melampaui kepada orang-orang yang melampaui batas tersebut. Dikasih hadiah sama orang-orang itu. Udah, kamu gak usah dakwah, dikasih duit. Bal'am bin Ba'ura ini seorang laki-laki yang Masya Allah, pembawa ilmu. Dia selalu menolak, afwan, enggak, saya enggak mau. Hingga akhirnya suatu saat disebutkan dalam kisahnya Bal'am bin Ba'ura yang panjang itu. Akhirnya apa? Orang-orang Jabbarin ini pintar. Tahu, oh ini Bal'am bin Ba'ura ini pembawa ilmu, tapi bojone gak pembawa ilmu. Nah, ini bahayanya. Istrinya gak pembawa ilmu. Gimana kalau kita kasih hadiah kepada istrinya? Dikasih hadiah sama istrinya, kepada istrinya, dikasih ke istrinya. Bilanglah sama suamimu apa? Nggak usah apa? Nggak usah keras-keras kalau berdakwah. Yang slow aja. Wah, namanya wanita, tabiat wanita itu apa? Seneng sama yang namanya hadiah. Makanya antum sebagai suami boleh peka ngasih hadiah gitu kan. Ya. Nasihat buat diri sendiri. Gitu kan? Habis itu apa? Habis itu dikasih hadiah lagi sama mad'unya, sama yang didakwai. Hingga akhirnya apa? Ketika yang didakwah ini ngomong sama Bal'am bin Ba'ura ini gak mempan, lewat siapa? Lewat istrinya. Lewat istrinya. Kayak hadiah, dikasih hadiah. Akhirnya istrinya ngomong. Setiap malam diomongi. Ini Bal'am ini. Kalau dakwah gak usah inilah. Kan lumayan, alhamdulillah kita dikasih hadiah ini dan lain sebagainya. Karena istrinya yang ngomong. Akhirnya apa? Berubah ini Bal'am bin Ba'ura. Yang awalnya dakwahnya Masya Allah, mulai berkurang, terus dikasih hadiah. Akhirnya apa? Akhirnya lama-lama hadiahnya banyak, akhlada ilal ardi wattaba hawa. Akhirnya mengikuti hawa nafsunya.
Akhirnya hingga akhirnya meninggalkan betul-betul dakwah, dan hingga akhirnya apa? Justru malah apa? Bercampur baur dengan jabbarin, dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena istri yang bukan penuntut ilmu. Oleh karenanya hati-hati nih sebagai seorang dai. Ya. Hati-hati kalau ada seorang dai kok bojone kok sering dikasih hadiah, makanya besok-besok nggak usah ngasih hadiah ya. Ya. Ini titip buat Ummu Maryam, titip buat Ummu Maryam. Ya. Bahaya. Ya. Nanti itu bisa apa? Bisa merubah. Ya. Karena apa? Ini apa? Sunnah seton, niyah. Yang bagaimana seton itu merusak dakwah itu kadang apa? Lewat istri ustadz. Ya. Ustadz kadang melau, istri ustadz kadang ikut-ikut apa? Ikut-ikut di dalam urusan dakwah, mulai ngatur. Udahlah kamu nggak usah ngisi kajian di situ. Loh, ini ikhwan, saya pernah dapat cerita sendiri dari apa? Dari ustadz. Anak itu ustadz, subhanallah. Setiap pulang yang buka amplop itu bojoku. Ditelok karo bojone, lek sithik. Besok nggak usah ngisi kajian lagi di situ ya, Bi. Cari tempat yang lain sing rodok gede. Ini ustadznya itu cerita sama anak sampai geleng-geleng. Serius ustadz masa seperti itu? Iya ustadz. Terus apa nasihat antum ke anak? Anak mau ngomong ceraikan juga nggak enak. Ya. Anak bilang apa ya? Pak antum lah yang lebih paham untuk nasihati aja yang baik kan. Ini kenapa? Ini punya pengaruh besar. Istri ustadz ini punya pengaruh besar dalam urusan dakwah. Yang lebih parah lagi, kadang istrinya ustadz dia nggak punya ilmu, tapi melok sok ngatur dakwah. Ya. Maka apa? Hati-hati. Karena apa? Gak semua istri ustadz itu penuntut ilmu. Dan ini terjadi kepada siapa? Bal'am bin Ba'uro ini. Dari istri akhirnya apa? Ngerusak dakwah. Lewat apa? Lewat harta. Yang awalnya kenceng dalam urusan dakwah harus seperti ini, idealisme tinggi. Subhanallah. Kena realita apa? Goyang. Idealismenya awalnya tinggi, tapi kena realita di belakang layar bisa apa? Bisa bergoyang juga. Makanya hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Makanya harus kuat zuhud terhadap yang namanya urusan dunia dan bergantung dengan urusan akhirat. Ini seorang pembawa ilmu, seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul apa? Harus betul-betul kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan orang-orang yang seperti ini. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalan seperti ini itu seperti halnya permisalan anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kamu gendong, mereka melet-melet. Mbok dekek, gimana anjing? Melet-melet. Itu menunjukkan tentang permisalan anjing yang melet-melet itu apa? Hubbud dunianya itu begitu luar biasa, melet terus. Meskipun keimanganan melet, kenyang, yo melet. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kepada orang-orang yang seperti ini, yang cinta dunianya itu luar biasa, melet-melet terus. Ya kan? Dikeimangan melet, gak dikeimangan melet, ya kan? Antum tahu melet gak sih? Masa anda terus praktekkan kan gak lucu. Ya kan? Menjulurkan lidah. Ya kan? Itu arti melet itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Faksusil qasaso. Kisahkan kisah ini kepada umatmu wahai Muhammad supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka ini mau mikir. Bahwasanya ternyata penghalang seseorang itu dari yang namanya ilmu itu apa? Dunia. Sudah? 2 ayat ini cukup. Saya sebagai muqaddimah. Yuk kita baca. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, hubbud dunia wa ta'alluqu biha, cinta terhadap yang namanya dunia, bergantung dengan yang namanya dunia, wal i'radu wal ghaflatu anid daril akhirah, berpaling lalai dari negeri akhirat, min a'dhamil awaikil lati tusriful mar'a an talabil ilmi. Ini termasuk di antara penghalang yang paling besar, a'dhamil awaik, penghalang yang paling besar, allati tusriful mar'a, yang memalingkan seseorang an talabil ilmi, dari apa? Dari menuntut ilmu. Jadi yang paling memalingkan seseorang dari penuntut ilmu itu apa? Ya sibuk sama urusan dunia.
Sibuk dengan urusan dunia. Saya nggak perlu sarah. Kenapa? Karena semua kita laki-laki, Pak. Semua kita punya tanggung jawab yang namanya ma'isyah. Kita rasakan, benar apa enggak, Pak? Ya kan? Kita itu kayaknya itu begitu berat antara thalabul ilmi sama cari ma'isyah. Kalau subhanallah, kalau kita itu mencari ma'isyah, kemudian apa? Kemudian kita itu menuntut ilmu, kayaknya sulit banget untuk kita gabungkan. Makanya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kita. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau juga kerja. Beliau punya apa? Punya teman. Yang dimana teman tersebut itu apa? Itu selalu gantian sama Umar bin Khattab. Kalau seandainya itu waktunya Umar kerja dan di situ ada majelisnya Rasul, apa? Kamulah yang hadir, saya kerja, nanti tolong sampaikan faedahnya ke ana. Ya enggak? Tolong sampaikan faedahnya ke ana. Itu yang dilakukan oleh Umar supaya juga dapat faedah. Begitu pula gantian. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang enggak sibuk, beliau yang datang di majelis ilmu, beliau menyampaikan kepada temannya tentang apa? Tentang faedah yang didapatkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu dulu enggak ada zaman online, Pak. Sekarang subhanallah dimudahkan, setoran kadang online. Itu pun kadang nggak hadir. Wan kebangetan gitu. Iki sebenarnya niat lah gitu. Kadang subhanallah kajian sudah di-share online, kadang juga didengerin. Gitu. Berarti kan sebenarnya yang masalah itu bukan apa? Bukan yang lainnya, tapi roghbah thalabatul ilmnya itu yang lemah. Gitu. Roghbah dalam menuntut ilmunya itu yang lemah. Makanya sehingga akhirnya apa? Gak dengerin kajian. Sampai kemarin saya tumben-tumbenan ditanya sama istri saya. Iya, Pak. Saya ditanya sama istri saya, Mas, mana video kajian subuh? Gitu. Saya bilang kok tumben-tumben yang dia tanya, kan seperti itu. Ternyata apa? Ada yang ngabari kalau saya nyindir dia, makanya pengen denger. Saya heran, ini sebenarnya pengen dengar, pengen dapatkan faedah atau pengen mendengarkan sindirannya? Kan harusnya apa? Seorang itu pengen menuntut ilmu itu boleh dibenarkan hatinya. Oh, pengen dapatkan faedah, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, dicerna dan lain sebagainya. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kadang saya sendiri itu di dalam perjalanan itu kadang ya mikir gitu. Oh, ternyata memang kita ini dituntut untuk senantiasa ikhlas, dituntut untuk senantiasa apa? Dituntut untuk senantiasa kita menuntut ilmu, jujur di dalam perjalanan ilmu, itu harus terus-menerus. Gitu. Makanya kalau kita itu nggak bisa hadir dan kita masih bisa online, ya alhamdulillah, itu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan masih. Kalau kita ini offline enggak, online enggak, kapan kita mau mendapatkan nasihat? Kapan kita mau mendapatkan peringatan? Kapan kita mau mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan apa? Sedangkan kita butuh terhadap peringatan, butuh terhadap nasihat, itu melebihi apa? Nafas kita ini. Setan itu ya jri majrud dam. Setan itu selalu jalan apa? Di jalan darah ini loh. Setan itu seake-ake ini jalan di tubuh kita itu begitu luar biasa. Kemudian kita ini nggak pernah mendapatkan nasihat, nggak pernah mendapatkan apa? Nggak pernah mendapatkan peringatan. Nah, jangan balapan sama Ustadz, nak. Ayo, adik-adik, anak-anak, jangan balapan sama saya ngobrolnya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau termasuk di antara awaik, yaitu penghalang dari menuntut ilmu yang paling besar, yaitu hubbud dunia, cinta terhadap dunia, sibuk dengan urusan dunia, berpaling dari kehidupan akhirat. Kemudian watahulu bainahu wa bainat tabahhuri warusukhi fihi, sehingga menghalangi antara dirinya dan antara tabahhur, yaitu apa? Tabahhur itu menaungi menjalani. Tabahhur itu apa kalau bahasa melewati laut itu apa?
mengarungi. Mau ngomong mengarungi kok menaungi. Mengarungi warusukhi fihi, dan kokoh di dalam apa? Di dalam perjalanan ilmu. Kemudian kata beliau, wa tattadihu khuturatut ta'alluqi bid dunya wal hirsi 'alaiha fi qatlil himmati wal hamasati li talabil ilmi syar'i fil ati, dan semakin jelas bahayanya bergantung dengan dunia dan semangat terhadap dunia di dalam membunuh keinginan dalam menuntut ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu itu di dalam beberapa perkara. Kata beliau, idza ahabbal alimu aw talibul ilmi ad-dunya wa ta'allaqa biha, kalau seorang pembawa ilmu atau penuntut ilmu itu kok cintanya sama dunia itu kuat, kemudian bergantungnya terhadap dunia itu sangat kuat, fala budda an yaqula 'ala Allah ta'ala ghairal haqqi fi fatwah wa hukmihi, maka seseorang itu pasti akan apa? Berbicara tentang Allah itu dengan pembicaraan yang enggak benar, baik itu di fatwanya maupun di hukumnya. Kenapa? Karena dia akan terus membela dirinya. Gitu. Dia akan terus mencari alasan untuk membenarkan dirinya dalam urusan dunianya. Kalau orang itu sudah cinta terhadap urusan dunianya. Makanya kemarin saya ingat sama Pak Sidik. Pak Sidik ngomong sama saya, Ustadz, mungkin kita sebagai seorang laki-laki itu bisa sabar, ya kan? Mungkin ngelih sidik sabar, tapi yang susah sabar itu kan kadang sama istri sama anak, ya. Betul apa enggak, Pak? Kok jawabnya betulnya kok ragu-ragu gitu kan? Saya sampaikan kepada beliau apa? Makanya diajak ngaji, gitu. Istri itu juga harus punya ilmu seperti halnya ilmu yang kita pahami. Supaya apa? Supaya sama-sama tahu tujuan. Kalau seorang rumah tangga, seorang suami istri ini sudah beda tujuan dari awal, itu akan sering cekcok. Percaya atau nggak percaya, sudah sering cekcok nantinya. Si suami dia pengen akhirat, si istri pengen dunia, sudah cekcoknya banyak. Kenapa? Suaminya pengen ngaji, bojone apa? Ngaji terus, belajar, ora kerja. Kenapa? Karena sudah tujuan akhirnya itu sudah berbeda. Pasti apa? Cekcoknya banyak. Begitu pula kalau sebaliknya, bojone pengen akhirat, istrinya pengen akhirat, suaminya dunia terus. Sama bojonya disuruh ngaji. Mas Boya hadir itu loh. Kata bojone apa? Nanti saya banyak kerjaan ini. Gitu. Karena apa? Karena tujuannya sudah berbeda. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Risalah Tabukiyah, ta'awun, tolong menolong di dalam sebuah perjalanan rumah tangga atau di dalam perjalanan yang lain, itu satu hal yang harus disamakan terlebih dahulu. Yaitu apa? Harus sama-sama tujuan. Lek bahasa kita apa? Apa bahasa kita? Visi ini kudu podo. Kan seperti itu. Visinya itu harus sama dulu. Prinsipnya juga harus sama terlebih dahulu. Kalau visi misinya wis beda, visi misinya sudah berbeda, maka apa? Wis perjalanannya pasti akan berbeda, banyak cekcok. Makanya untuk mengetahui visi yang sama ini, itu butuh yang namanya menuntut ilmu. Karena supaya tahu visinya sama, itu harus punya ilmu. Gitu. Makanya berbeda, orang berbeda perjalanan pasti visinya berbeda. Iya apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Makanya kenapa kok dahulu, ya kan? Kalau sekarang visi misi di dalam sebuah perusahaan itu dibuat sama siapa? Sama komisaris, sama direktur, dibikin di template, plak gitu kan. Habis itu apa? Yang lain dipaksa untuk mengerjakan visi misi itu. Makanya banyak cekcoknya. Berbeda ketika seseorang itu berjalan, ndak ono visi misinya. Berjalan, tapi di tengah jalan baru kumpul mengatakan perjalanannya sudah berjalan, sudah bareng, baru kita tahu sebenarnya visi kita ini apa sih dalam perjalanan ini. Baru satu-satu ngomong, ana pengen akhirat Ustaz. Yang satu, iya ana sama Ustaz, ana pengen akhirat. Kenapa? Karena sudah ada perjalanan. Ketika sudah sama-sama di dalam satu perjalanan, pasti apa? Visi ini podo. Ketika visinya sama, semua di dalam perjalanan yang sama, baru seseorang itu bisa ta'awun 'alal birri wat taqwanya itu akan bisa. Berbeda ketika dari awal, makanya kok banyak cekcok di dalam sekolah, ya kan? Ketika dalam sekolah awalnya Masya Allah luar biasa,
ya kan? Ayo kita bangun ini. Tapi perjalanannya nggak dibangun. Visi misinya keren, top markotop. Tapi di tengah jalan mulai goyang. Mulai goyang. Kenapa? Karena yang bikin visi misi nggak berjalan bareng, nggak ditarbiyah bareng. Begitu pula, nggak usah jauh-jauh sekolah, dalam kehidupan yang lebih kecil, rumah tangga. Visi misi, kalau perjalanan seorang suami istri itu tidak bareng, nggak sama di dalam menuntut ilmu. Makanya kan sering saya sampaikan, ajak bojone taklim, ajak istrinya untuk ngaji, ajak istrinya untuk apa? Untuk ikut halakoh, bukan untuk apa-apa. Supaya apa? Supaya bareng-bareng bangun keluarga sakinah, jalan menuju surga, supaya nggak banyak cekcok, supaya saling mengerti satu dengan yang lainnya. Itu dengan apa? Ya dengan taklim. Makanya kalau ada seorang ummahat terus ngomong, anak dipaksa sama suami saya untuk ngaji, alhamdulillah dipaksa. Daripada apa? Daripada dibiarkan sama suaminya. Gitu loh. Ada seorang suami yang cuek, kamu mau belajar terserah, nggak belajar terserah. Ini alhamdulillah berarti seorang suami yang maksa istrinya untuk taklim, itu berarti apa? Pengen perjalanannya dunia akhirat itu bareng, Pak, Bu. Gitu loh. Berarti apa? Wah, ini suami luar biasa ini. Pengen bersatu, gitu loh. Ya nggak Abu Halid? Abu Halid soalnya kemarin curhat banyak. Pengen masuk surga bareng-bareng, gitu loh. Iya, Abu Halid cerita, pengen masuk surga bareng-bareng Ustadz, kata Abu Halid. Dunia akhirat satu-satunya itu, katanya. Gitu. Luar biasa, nah bilang gitu. Anak ajak bojonya, biar apa? Masuk surga bareng-bareng. Makanya itu niat mulia itu, gitu. Harus didukung, ya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, "Idza ahabbal alimu aw talibul ilmi ad-dunya wa ta'allaqa biha fala budda an yaqula 'ala Allah ta'ala ghairal haqqi fi fatwah wa hukmihi." Wa hina idzin, ketika orang itu sudah cinta terhadap dunia, ikhwan. Dan ketika seseorang itu sudah ngomong untuk membenarkan dirinya terus, membela dirinya terus, apa kata beliau? Hina idin, ketika itu yu'aqibuhullahu biqaswatil qalbi, naudzubillah. Maka ketika itu diberi iqab sama Allah, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk hatinya itu menjadi hati yang keras. Bi an yuhrimahu barakatal ilmi wa baha'ahu. Akhirnya diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala barokahnya ilmu, cahayanya ilmu. Meskipun dalilnya banyak, enggak ada berkahnya. Karena apa? Dalilnya hanya untuk membenarkan diri, dalilnya untuk membenarkan diri, dalilnya terus untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Cahaya ilmunya hilang. Ini orang yang dia apa? Punya ilmu tapi apa? Tapi justru malah dia terlalu cinta sama dunia, akhirnya terus membenarkan dirinya terus. Wa yuhrimahu al-fahma wal fikha fi dinihi jalla wa ala, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, faqih, bisa memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala, diharamkan dari orang tersebut. Maka beliau mengatakan wastami ilal Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Coba dengarkan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana beliau mengatakan perkara ini, wa huwa yuqarriru hadhil haqiqata biqaulihi. Kata beliau, inna kulla man athara dunya min ahlil ilmi wastahabbaha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan sesungguhnya siapa saja yang dia lebih mengedepankan dunia dari pembawa ilmu, wastahabbaha, dan dia lebih mencintai dunia, fala budda an yaqula 'ala Allah ta'ala ghairal haqqi fi fatwa wa hukmihi. Maka pasti mau enggak mau dia akan berbicara tentang Allah dengan perkataan yang enggak benar, baik di fatwanya maupun di hukumnya. Kenapa? Disebutkan sama Ibnu Qayyim, kenapa kok mesti harus mengatakan seperti itu? Kata beliau, li'anna ahkamar rabbi subhanahu wa ta'ala katsiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas. Karena kebanyakan hukum Allah Subhanahu wa taala itu, kebanyakan apa? Itu datang menyelisihi keinginan manusia. Dan ini subhanallah, makanya saya itu ikhwan, ketika berbicara tentang masalah itu, tanyakan sama Mas Karman, Akhi Karman, yang membicarakan tentang masalah riba, ya kan? Penukaran real,
penukaran uang. Ya, di situ ada yang namanya apa? Yang harusnya ada takobut. Yaitu takobut itu apa? Harus bertemu, yadan biyadin. Subhanallah, ini kadang yang menghalalkan itu bukan orang yang jahil. Yang menghalalkan itu justru apa? Lulusan Madinah, lulusan Yaman. Oh, subhanallah. Sampai pernah anak itu dikasih amanah sama Yusuf untuk tukar real itu. Dia bilang apa? Ustadz, kirim aja duitnya dulu, nanti uangnya saya antar ke hotel. Loh, dia bilang, antum ini anak mana? Anak bilang, anak di jamiah Ustadz. Wah, ini anak jamiah gitu. Antum nggak tahu ini harus ya dan biyadin. Kan masalah khilafiyah Ustadz. Woi, sudah membenarkan dirinya. Ya. Ini masalah khilafiyah. Ini kan yasir Ustadz. Ya. Terus berusaha untuk apa? Untuk bagaimana sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Ini mau nggak mau ikhwan. Dan ini akan terus yajri di banyak permasalahan-permasalahan. Karena apa? Orang-orang yang mereka pengen mendapatkan sesuatu, apapun itu akan dicari dalil pembenaran. Kalau apa? Kalau seseorang itu cinta terhadap dunia dan lebih mengedepankan dunianya. Makanya ini yang dikatakan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Makanya kata beliau, li'anna ahkamar Rabbi subhanahu wa ta'ala, karena hukum Allah subhanahu wa ta'ala kathiran ma ta'ti, kebanyakan datang dari hukum Allah itu apa? Ala khilafi aghradin nas. Itu akan menyelisihi apa? Aghradin nas. Hawa nafsu manusia itu akan banyak diselisihi oleh hukum-hukumnya Allah. Walasiyama ahlur riyasah, lebih-lebih lagi orang-orang yang mereka punya kedudukan. Walladzina yattabi'una syahawat, yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa bi mukhalafatil haqqi wa daf'ihi katsiran. Karena mereka sesungguhnya tidak akan pernah sempurna keinginan mereka, apa yang mereka capai, apa yang mereka inginkan, kecuali dengan apa? Mukhalafatil haqqi. Mereka harus menyelisih kebenaran. Dan mereka harus menolak kebanyakan dari itu semua. Mereka nggak bisa tunduk. Wa fiha ulai wa asbahihim, kepada mereka yang semisal dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah membicarakan di dalam ayatnya. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun waritul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim aradun mithluhu ya'khudhuh. Ini ayat yang tadi kita baca pertama kali, ayat yang pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang siapa? Orang-orang Bani Israel yang mereka dikasih kitab sama Allah, yang mereka dikasih ayat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka apa? Mereka cinta terhadap dunia sehingga mereka mengambil sesuatu yang dani, mengambil sesuatu yang rendah. Makanya kata beliau, fahaulai, maka orang-orang yang seperti ini la budda ayyabtadi'u fid din, mereka itu harus mengada-ngada di dalam urusan agama. Ma'al fujuri fil amal, bersamaan dengan mengada-ngada mereka harus berbuat fujur di dalam sebuah amalan. Harus apa? Melawan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayajtami'u lahum amron, sehingga berkumpul di dalam dua orang tersebut dua perkara, yaitu apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya kan? Kemudian apa? Yang dimana mengikuti hawa nafsu ini, fa inna tiba'al hawa yu'mi ainal qalbi, akan membutakan apa? Yaitu mata hati. Hatinya akhirnya menjadi buta, mati hatinya. Karena apa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa? Fala yumayyizu bainas sunnati wal bid'ah au yanqusuhu fayarul bid'ah sunnah was sunnah bid'ah. Akhirnya dia nggak bisa membedakan ini sunnah, ini bid'ah. Akhirnya justru malah dibalik-balik, yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah, yang tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid. Akhirnya bingung untuk melihat kebenaran, akhirnya nggak bisa. Fahadihi afatul ulama, ini adalah merupakan terjatuhnya para ulama itu di sini. Kapan? Idza atharud dunia, kalau dunia itu sudah apa? Sudah dikedepankan. Banyak kan MUI moro-moro berubah fatwa, ya kan? Banyak. Yang dulunya halal jadi haram, haram jadi halal. Kenapa? Bawa meja. Kan gitu. Kan seperti tiba-tiba apa? Tiba-tiba ini berubah fatwanya, ini berubah fatwanya, ini berubah fatwanya. Dan itu kita lihat.
Makanya sampai ada istilah apa? Al-fulus mulus ya. Dengan fulus semuanya apa? Jadi mulus. Sing haram bisa jadi halal. Ya. Fatwa itu bisa dibeli akhirnya. Sallallahu alaihi. Kemudian apa? Wattaba'ur ri'asat wa syahwat, dan akhirnya apa? Dan akhirnya mengikuti apa? Mengikuti kedudukan, mengikuti syahwat dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan afatul ulama. Ini ujian ulama yang paling besar itu ya di harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kita tentang harta ini. Dengan apa? Dengan perjalanan Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah sehingga mereka menjadi maghdub, menjadi orang-orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kesalahan mereka itu selalu menjual ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau dalam surat Al-Baqarah menceritakan tentang sifatnya orang-orang Yahudi, mereka apa? Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka jual ayat-ayat Allah itu dengan harta yang sedikit. Dengan harta yang sedikit. Ini sifatnya ulamanya orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu sifat-sifatnya itu banyak sekali. Kalau jenengan mau coba perhatikan sifatnya orang Yahudi sehingga orang Yahudi itu dilaknat sama Allah dan dibenci sama Allah, mereka itu hubud dunia, hubur riasa, menjual agama, ya kan? Kemudian selalu akhdul mitsaq, selalu melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya orang Yahudi, itu dijelaskan sama Allah itu secara detail kepada kita supaya apa? Supaya kita itu menjauhi sifat-sifat orang Yahudi tersebut. Kenapa? Mereka senior hidayah kita. Mereka itu gagal di dalam hidayah karena ini. Jangan sampai kita ini gagal juga di dalam urusan hidayah karena sama seperti itu. Di Syekh Abdul Razak kalau tidak salah punya risalah, judulnya Khuturatul Yahud, bahayanya orang Yahudi. Syekh Abdul Razak, Ana pernah bahas itu di Semarang. Ada 2 risalah kalau nggak salah. Itu disebutkan sama beliau bagaimana umat ini begitu mirip dengan orang-orang Yahudi. Dari sisi dikasih kitab, dari sisi diutus Rasul, dan ujiannya sama. Dan ujiannya itu sama. Dan disebutkan sifat-sifat orang Yahudi, bagaimana jahatnya orang Yahudi kepada Allah, jatuhnya orang Yahudi di dalam hidayah. Dan beliau memperingatkan umat ini jangan sampai sama seperti mereka, karena ujiannya sama. Coba sekarang pembawa ilmunya. Pembawa ilmunya ujiannya di mana? Ilmunya di harta. Ujiannya di situ. Pembawa ilmu yang mereka menisbatkan dirinya sebagai ahlul ilm, ujiannya di mana? Ujiannya di harta. Makanya itu ujian berat bagi pembawa ilmu. Maka itu yang harus kita hati-hati. Kita sebagai seorang pembawa yang dipilih sama Allah untuk menuntut ilmu, kita sudah harus pasang kuda-kuda dari awal. Jangan kita nggak pasang kuda-kuda. Kita sudah harus menyiapkan itu semua dari awal. Kemudian dikatakan oleh Malik ibn Dinar, qala Malik ibn Dinar rahimahullahu taala, qultu lil Hasan al-Basri, aku katakan kepada Imam Hasan al-Basri, ma uqubatul alim idza ahabba dunia, apa akibatnya seorang pembawa ilmu kalau dia cinta dunia? Maka Malik bin Dinar mengatakan apa? Mautul qalbi, hatinya mati, kawan. Ini yang kita takutin. Fa idza ahabba dunya talabaha bi amalil akhirah. Karena kalau sudah cinta terhadap dunia, akhirnya apa? Dia mencari dunia dengan amalan akhirat. Nas'alullah al-afiyah, nas'alullah al-afiyah. Ini yang kita takutkan. Akhirnya amalan akhirat itu justru dibuat sebab untuk mencari apa? Ma'isyah dunia, amalan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Hud, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mereka beramal dengan amalan akhirat, tapi yang diinginkan apa? Yuridul hayatad dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dunia tersebut.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu di akhirat enggak didapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan kelak akan dihapuskan apa yang mereka kerjakan di dunia. Wa batilum makanu ya'malun, dan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Ini orang yang beramal amalan akhirat untuk apa? Untuk dunia. Maka urusan akhirat, jadikan ini untuk negeri akhirat kita. Kita menuntut ilmu, jangan kita menuntut ilmu untuk apa? Ben aku kok dadi ustad, enak le dadi ustad, ya kan? Ya enak le dadi ustad. Ya. Enak nggak enak? Ustadz itu justru harus banyak pengorbanannya, korban perasaan dan korban yang lain-lainnya, gitu kan? Ini kon. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Kita beramal amalan akhirat untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dunia. Itu akhirnya apa? Mautul qalbi, kata Malik Ibn Dinar. Maka kata beliau, fa inda dzalika, kalau sudah terjadi seperti itu, tarhalu anhu barakatul ilmi wa yabqa alaihi rasmuhu, sehingga akhirnya apa? Pergi darinya barokah ilmu, dan yang tersisa hanya rasmuhu, hanya tulisan, hafalan. Itu yang tersisa, barokah ilmunya tidak ada. Ai mujarradu syaklin wa madharin khariji, yang tersisa hanya syakal, bentuk, sama apa? Tampak zahirnya saja pembawa ilmu. Hafalannya banyak, tapi apa? Tapi enggak ada barokah ilmunya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka harus betul-betul kita hati-hati di dalam urusan ini. Kemudian yang terakhir saya ambilkan perkataan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ketika beliau mengatakan, lau anna rajulan fi ilmi Ibni Abbas wa huwa raghibun fid dunya la nahaitun nasa an mujalasatihi fa innahu la yansahuka man khana nafsahu. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kalau ada seorang dia di ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia duduk wa huwa raghibun fid dunya, dan dia pengen dunia, maka apa? Lanahaitun nas an mujalasatihi. Aku enggak boleh apa? Aku akan larang manusia itu untuk duduk sama orang itu. Sebagai bentuk tahdir. Ada orang yang mereka menuntut ilmu untuk tujuan apa? Untuk tujuan dunia. Duduk di majelisnya Ibnu Abbas untuk urusan apa? Hanya untuk urusan dunia, ben dikenal, ya kan? Ben kelihatan bahwasanya dia dekat dengan ulama, atau hanya untuk urusan apa? Atau hanya untuk urusan dunianya. Maka apa? Kata Yahya bin Mu'ad, lanahaitun nas an mujalasatihi. Saya akan larang manusia untuk duduk sama orang tersebut. Betapa banyak orang sekarang subhanallah duduk dekat ustadz besar hanya untuk urusan apa? Ben lancar bisnisnya, ya kan? Ben produknya tambah laku, ya. Habis itu apa? Cedak ben ustadz. Oh ini ustadz ini prospek. Kayak apa? Dodolan umroh, endorse, ya kan? Cedak karo ustadz ben apa? Hanya untuk urusan dunia. Makanya yang dikatakan sama Yahya bin Mu'ad, coba, ini kan sebenarnya daur ulang apa enggak? Daur ulang. Seton itu otaknya satu, ikhwan. Sejak zamannya Abdullah bin Abbas sampai sekarang daur ulang. Makanya kalau kita nggak mendengar cerita-cerita seperti ini, akhirnya kita cuma, wah kok kayak gitu, kita anggap sesuatu yang biasa. Tapi ketika kita mendengar seperti ini, akhirnya kita tahu hakoiknya, kita tahu hakikatnya. Oh ternyata ini cuma daur ulang dengan gaya yang berbeda, yang seton itu terus menggambarkan seperti ini, seakan-akan cedok karo ustadz iku enak, ya kan? Iso digawe endorse, iso digawe apa? Berangkat, iso didol dan lain sebagainya. Maka coba disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad, kalau saya melihat ada seorang laki-laki kok dia duduk di sampingnya Abdullah bin Abbas, tapi kok yang dia inginkan itu kok dunia, maka apa? Lanahaitun nas an mujalasatihi. Aku akan larang manusia untuk duduk bareng sama orang itu. Fa innahu la yansahuka man khana nafsahu. Karena sesungguhnya tidak akan memberikan nasihat kepadamu orang-orang yang mereka apa? Orang-orang yang mereka sudah mengkhianati dirinya sendiri. Dia sendiri saja sudah mengkhianati dirinya sendiri. Bagaimana dia mau menasihati orang lain? Bagaimana mereka mau menasihati orang lain? Dia duduk samping majelis ilmunya pembawa ilmu, tapi dia sendiri
mengkhianati dirinya sendiri. Seakan-akan dia menuntut ilmu, seakan-akan dia adalah muridnya, tapi sebenarnya apa? Dalam hatinya dia mengkhianati dirinya. Mengkhianati dirinya sendiri. Bagaimana dia mau menasihati orang lain? Maka dikatakan oleh beliau, barang siapa yang ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, bagaimana bisa bermanfaat kepada orang lain? Li'anna faqidu syai' la yu'tihi li ghairihi, karena orang yang enggak punya sesuatu enggak akan pernah memberikan sesuatu tersebut. Antum enggak punya apa-apa, kita enggak punya apa-apa. Gimana mau ngasihkan kepada orang lain? Orang itu akan memberikan kepada orang lain kalau apa? Kalau kita punya sesuatu. Ya kan? Kalau kita punya sesuatu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sebagai penguat kita di dalam perjalanan menuntut ilmu, sebagaimana yang dinasihatkan oleh beliau, az-zuhdu fid dunya wat ta'alluqu bil akhirah. Dan bukan berarti jangan disalahpahami. Besok terus tiba-tiba aku ngikuti nasihat Ustaz baiklah sesuk ora usah kerja. Bukan itu. Bukan itu yang ana inginkan. Bukan. Tapi apa? Dunia ora usah mengganggu hati kita. Dunia ndak usah mengganggu menuntut ilmu kita. Banyak isti'anah aja sama minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jalani sudah. Waktunya kita kerja ya kerja, waktunya kita belajar ya belajar. Kalau seandainya kita dibenturkan gak bisa kita menuntut ilmu karena kerja, banyak minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong hambamu ini ya Allah. Kerja, kemudian apa? Selesai, ya apa? Ya langsung menuntut ilmu. Jangan apa? Jangan subhanallah kita kerja, kemudian masih ada waktu untuk menuntut ilmu, kita nggak jujur. Terkadang kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Ketika di hadapan anak, subhanallah Ustaz, iya Ustaz, anak pengen menuntut ilmu, anak pengen ini. Anak nggak butuh laporan, ini anak butuh. Anak butuh belas anak laporan itu. Yang anak butuhkan itu antum jujur. Kita semua itu jujur sama Allah, bahwasanya kita menuntut ilmu. Kalau kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, intasduq ma'allah yasduquk. Allah itu akan jujur sama kita. Ditolong kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita itu butuh terhadap yang namanya kejujuran terhadap diri kita dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah banyak lapor, enggak usah kakean afwan. Sidik-sidik afwan, sidik-sidik afwan, bosan aku ngono afwan. Nah, jangan sampai aku sampai afwan akhi gitu kan, susah kalau afwan akhi. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan apa yang kita ambil ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kita senantiasa kuat di dalam perjalanan ilmu. Semakin kita sadar bahwasanya perjanjian kita ini bukan perjanjian dengan siapa-siapa, tapi perjanjian kita ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan perjalanan ilmu kita dibutuhkan yang namanya keikhlasan, dibutuhkan terhadap yang namanya kejujuran. Makanya adab thalabatul ilm itu seperti yang saya sampaikan dari awal. Adab thalabatul ilm itu li nafsihi, itu bukan teori tapi itu praktek amal. Kita harus ikhlas, harus niat, harus jujur, harus amanah. Karena ini amanah, ya kan? Kita harus jid wal istihad, harus sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Itu semua harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama, kunna nata'allamul adab isyrina sanah. Kami itu belajar adab itu 20 tahun. Karena apa? Untuk mempraktekkan itu loh ikhwan. Untuk mempraktekkan ikhlas, jujur, amanah, jid wal istihad, apalagi itu. Ya kan, iltija, banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang butuh untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua di dalam perjalanan ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang nafi' dan menjadikan kita termasuk di antara zamarati ahlil ilm, yaitu kelompok pembawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sebagai warathatul anbiya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.